Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat kepada Bapak Haji Agus Ahmad Waki MSN dan Bapak Yudhistira Rezeki Firdaus MSN selaku dosen mata kuliah Permainan Budaya Sunda di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Saya akan memaparkan tugas individu berupa tugas UTS semester 5 PGSDA 2019 Permainan Budaya Sunda. Saya mengambil Permainan Budaya Sunda tentang pechle atau engkle. Next slide, Sri. Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Pechle nyaeta kaulinan Sunda yang cara memainkannya dengan melompat atau meloncat pada bidang datar gambar di atas tanah atau bidang datar lainnya. Gambar tersebut berbentuk kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak-kotak lainnya. Bahkan permainan engkle sendiri di Indonesia bisa berbagai macam nama, diantaranya engkle di Jawa, asinan, gala asin di Kalimantan, impingan, sampit, tangga-tangga, Gorontalo, cak lingking Bangka, dengkleng teprok di Bali, gili-gili di Merauke, deprok Betawi, gedrik di Banyuwangi, bak-baan engkle di Lamongan, Bendang, Lumajang, Engkleng, Pacitan, Sunda, Mojokerto, dan masih banyak nama lainnya. Next slide, Ci. Sejarah kaulinan Sunda pechle. Pechle atau engkle lebih dikenal dengan sebutan kaulinan Sunda engkle atau pechle. Dalam bahasa Sunda sendiri, engkle diibaratkan orang yang satu kakinya kesakitan dan menggunakan kaki lainnya untuk melangkah. Mungkin karena cara dalam permainan dan cara melangkah seperti itu, permainan tradisional ini disebut dengan engkle. Nah, untuk kata pechle sendiri berasal dari kata ngachle atau ngacleng, lompat, karena permainan engkle sendiri kan harus melompat. Nah, kaulinan Sunda pechle disebut juga dengan Sunda Manda. Nama tersebut disadur dan diyakini mempunyai nama asli Jondag Mandag yang merupakan bahasa Belanda. Memang, sampai dengan saat ini tidak ada bukti sejarah yang otentik yang dapat menyimpulkan mengenai sejarah kaulinan Sunda pechle. Namun, permainan tradisional ini sudah sangat populer di kalangan anak perempuan di Eropa pada masa Perang Dunia. Nah, sedangkan di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, banyak dijumpai anak-anak perempuan Belanda yang bermain permainan tradisional ini. Memang permainan ini lebih banyak digunakan oleh anak-anak perempuan. Walaupun ternyata kemudian anak laki-laki pun banyak yang turut bermain kaulinan Sunda pechle. Next slide, slide selanjutnya. Nah, adapun keistimewaan pechle dan nilai edukasi. Nah, keistimewaan pechle mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. Dalam kaulinan Sunda pechle tersebut, entah dari cara permainannya, aturannya, tahapan dan susunan-susunan kotaknya, dan lain-lain sebagainya. Permainan tradisional engkle bisa diartikan sebagai simbol dari usaha manusia untuk membangun tempat tinggalnya dan sebagai simbol usaha manusia untuk mencapai kekuasaannya. Namun, dalam pencapaian usaha itu, tentu saja manusia tidak bisa sembarangan dengan menabrak semua tata aturan yang telah ada. Namun, selalu tetap berusaha selaras dengan aturan yang telah dibuat. Di sisi lain, kaulinan Sunda pechle ini juga memiliki manfaat seperti melatih motorik kasar, perkembangan saraf motorik kasar yang baik akan membantu anak-anak. Slide balik ke awal. Juga merupakan kegiatan olahraga. Nah, pechle ini juga merupakan kegiatan olahraga yang baik, di mana pechle mengajak anak-anak untuk berolahraga sambil bermain. Menurut psikologi anak Sulfi Ariana SPSI MSI, bermain merupakan salah satu
Cara untuk belajar. Dengan bermain, anak-anak bisa mengenali berbagai kondisi lingkungan di sekitarnya dan juga belajar berbagai macam hal, termasuk sosialisasi. Next slide. Next slide. Nah, adapun cara bermain pecle. Ini ada beberapa caranya ya. Yang pertama kali yang harus dilakukan sebelum bermain pecle, kalian harus menggambar bidang pecle terlebih dahulu. Yang kemudian pemain harus melakukan home timpa untuk jika pemain lebih dari 2 orang. Jika 2 orang, dilakukan sweep, menentukan urutan siapa yang jalan terlebih dahulu. Home timpa di sini harus ditentukan yang berbeda. Jalan pertama atau jalan terakhir. Tapi biasanya dalam home timpa yang paling berbeda, jalan terlebih dahulu, begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, untuk dapat bermain, setiap anak harus mempunyai kereweng atau gacuk atau buah yang biasanya berupa pecahan genting atau keramik lantai atau batu yang datar. Yang keempat, para pemain harus melompat dengan menggunakan satu kaki di setiap kotak-kotak atau petak-petak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah atau di jalan. Yang kelima, kereweng atau gacuk atau pecahan keramik, satu petak harus dilempar ke satu petak di tanah. Petak dengan gacuk yang sudah berada di atasnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Next slide. Nah, yang selanjutnya, pemain tidak diperbolehkan untuk melemparkan kereweng atau gacuk hingga melebihi kotak atau petak yang telah disediakan. Jika ada pemain yang melakukan kesalahan tersebut, maka pemain tersebut akan dinyatakan gugur dan diganti dengan permainan selanjutnya. Yang ketujuh, pemain yang menyelesaikan satu putaran sampai di puncak gunung, mengambil kereweng atau gacuk dengan membelakangi gunung dan menutup mata, tidak boleh menyentuh garis juga. Apabila pemain tersebut menyentuh garis atau terjatuh saat mengambil kerewengnya, maka dia dinyatakan gugur juga dan digantikan oleh pemain selanjutnya. Yang kedelapan, apabila pemain berhasil mengambil gajuk di gunung, maka dia harus melemparkannya keluar dari bidang pecle. Kemudian, pemain tersebut engkle atau lompat sesuai dengan kotak-kotak yang diakhiri dari bidang pecle tersebut. Yang sembilan, selanjutnya apabila berhasil para pemain lanjut ke tahap mencari sawah dengan cara menjagling atau kereweng gajuk yang tadi, telapak tangan dibolak-balik sebanyak 5 kali tanpa terjatuh. Hal ini dilakukan dalam posisi berjongkok, membelakangi bidang pecle dan berada di tempat jatuhnya kereweng yang tadi dilempar. Setelah berhasil menjagling sebanyak 5 kali, pemain masih dalam posisi yang sama, melemparkan bidang engkle. Apabila tepat pada salah satu bidang pecle, maka bidang tersebut menjadi sawah pemain. Dan apabila gagal, pemain mengulangi kembali dari gunung. Yang ke-10, pemain yang memiliki sawah paling banyak adalah pemenangnya. Next slide. Nah, ini ada berupa video pecle. Coba dinyalakan di bawah.
Ya, berikut tadi adalah lomba dari observasi, bukan lomba ya, observasi dari anak kelas 4 SD, yaitu Gadis Dia Asakira, yang sekolah di SDIT Ibedul Rahman. Nah, kita ambil kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari permainan pecle, next slide. Permainan pecle, selain istilahnya yang dikenal dengan nama berbeda di setiap daerahnya, juga cara bermainnya pun tidak dipatenkan, tetapi emang berkembang berdasarkan kedaerahannya. Sehingga cara bermainnya pun bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kehendak kita dalam memainkan permainan tersebut. Secara umum, cara bermain pecle ialah dengan menggambar kotak terlebih dahulu atau pola kotak pecle didesain sesuai keinginan, dan setiap pemain harus mempunyai pecahan genting atau kereweng atau gacuk, pecahan keramik atau batu datar sebagai alat bermainnya. Nah, para pemain harus melompati kotak dan mengelilingi semua kotak yang telah digambar tersebut dengan menggunakan satu kaki. Setelah semua kotak terlewati, maka para pemain harus berusaha memenangkan kotak tertentu yang nantinya akan menjadi kotak miliknya, atau yang disebut dengan tadi kotak sawah pemilik. Sekian simpulan dari kami. Next slide. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.